Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 130. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kita terhadap tugas besar Sispromasi tipe C tentang proses penyimpanan produk kopi pada stasiun kerja warehouse. Bisa naik ke slide selanjutnya. Baik, dari FRI 130 sendiri terdiri dari Ahmad Anugrah Akbar, saya sendiri Rafael Adrian Bagas Pratama, dan juga Tarisa Alivia. Untuk problem yang dibahas pada tugas besar kali ini sendiri, itu ada dua CLO. Yang pertama ada CLO 1 tentang sistem pengendalian lantai produksi dengan menghitung banyaknya output dari kopi instan cold brew untuk masing-masing kemasan. Dan untuk CLO 2-nya membuat simulasi sistem penyimpanan produk kopi instan cold brew secara otomatis. Lalu untuk yang pertama ada tentang penggunaan sensor, di mana ada tiga jenis sensor yang kita bahas di sini. Yang pertama ada sensor true beam yang digunakan untuk menghitung banyaknya output dari kemasan botol kaca bening dengan tutup yang terbuat dari logam. Lalu sensor retroreflektif yang digunakan untuk menghitung banyaknya output dari kemasan botol plastik. Dan yang terakhir ada sensor induktif yang digunakan untuk menghitung banyaknya output dari kemasan kaleng terbuat dari logam. Yang pertama tentang sensor true beam. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat pada slide. Sensor true beam merupakan salah satu jenis sensor optik yang memiliki dua komponen yaitu pemancar berupa transmitter dan penerima atau receiver. Kemasan ini cocok menggunakan sensor true beam karena mendeteksi kaca bening berdasarkan beam yang dipancarkan oleh transmitter tanpa adanya halangan. Seperti yang dilihat pada gambar di bawahnya. Untuk cara kerjanya sendiri, sensor true beam itu bekerja dengan memancarkan sinar cahaya tampak pada bagian transmitter yang akan diteruskan ke bagian receiver. Transmitter dan receiver itu ditempatkan di sisi yang berlawanan dari lintasan yang akan dipantau seperti pada gambar tadi. Ketika tidak ada objek yang menghalangi jalur sinar, receiver akan menerima cahaya dari pemancar. Sebaliknya, ketika objek melewati antara transmitter dan receiver, sinar akan terputus. Perubahan ini merupakan indikasi keberadaan objek. Setiap kali sinyal terputus, sistem akan mencatat satu kemasan kopi sebagai output yang diproduksi. Dan output ini dapat dikumpulkan secara real time untuk mengetahui jumlah produk yang telah diproses. Lalu selanjutnya yang kedua ada sensor retroreflektif. Sensor retroreflektif merupakan jenis sensor yang menggunakan prinsip pantulan cahaya untuk mendeteksi adanya objek. Kemasan ini lebih cocok menggunakan sensor retroreflektif karena plastik akan menyerap atau memantulkan cahaya dari sensor sehingga keberadaannya dapat diketahui. Untuk cara kerjanya sendiri, sensor retroreflektif menempatkan transmitter dan receiver pada sisi yang sama pada lintasan yang akan dipantau. Transmitter akan memancarkan cahaya ke reflektor yang disimpan di sisi lain lintasan. Sinar yang dipantulkan akan diterima oleh receiver, dan ketika tidak ada objek di antara transmitter dan reflektor, receiver menerima cahaya yang dipantulkan. Namun cahaya tersebut akan terputus apabila terdapat objek yang melewati lintasan. Hal tersebut sebagai indikasi untuk keberadaan objek. Sistem kontrol dapat mencatat data output setiap adanya gangguan perubahan dalam sinar pantulan. Satu kali gangguan sama dengan satu unit produk telah melewati jalur. Untuk sensor yang ketiga, seperti yang sudah dibahas di awal, kita menggunakan tiga sensor. Yang ketiganya itu sensor induktif. Sensor ini memanfaatkan prinsip dari elektromagnetik untuk nantinya mendeteksi objek yang berbahan logam. Nah, maka dari itu kemasan ini atau sensor ini juga cocok untuk digunakan untuk mendeteksi kemasan kaleng, karena kaleng logam akan mendistorsi medan magnet sehingga keberadaannya dapat diketahui. Untuk cara kerjanya sendiri, untuk sensor induktif ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mendeteksi objek seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian untuk ketika objek logam masuk ke dalam medan elektromagnetik, nantinya medan magnetnya akan terdistorsi. Nah, ketika terjadi distorsi di sini berarti dari perubahan medan elektromagnetik nanti akan menjadi sinyal listrik. Kemudian juga perubahan medan magnetnya yang disebabkan oleh distorsi tersebut itu merupakan sebuah indikasi keberadaan objek dari objek logamnya. Kemudian setiap ada deteksi objek logam dapat diartikan bahwa satu unit produk telah tercatat. Nah, kemudian ini merupakan urutan proses penyimpanan produknya. Yang pertama, produk pada work center 1 akan memasuki conveyor 1 untuk melakukan counting banyaknya output yang dihasilkan oleh masing-masing kemasan. Kemudian untuk tahap selanjutnya akan dilakukan pengisian kopi pada conveyor 2 berdasarkan volume yang telah ditentukan. Produk kemudian memasuki work center 2 dan melalui conveyor 3 untuk melakukan proses packing. Produk akan di-packing berdasarkan jumlah botol, seperti yang tertera pada soal, 12 botol untuk box besar dan 6 botol untuk box kecil. Setelah itu, pada conveyor 4,
box besar dan box kecil akan dipisahkan untuk dapat disimpan pada work center 3 atau di situ pada bagian warehouse sesuai besar kecilnya box. Kemudian box telah disimpan di warehouse sebagai stok produk jadi. Kemudian dengan menerapkan sistem first in first out, maka box akan dikirim ke pelanggan karena kapasitas warehouse penyimpanan adalah sejumlah 6 box. Jika kecepatan produksi lebih dari work center 2, maka produk harus menunggu untuk dikirimkan ke work center 3 per warehouse atau ke work center bagian warehouse. Untuk lebih jelas dari urutan proses penyimpanannya, nanti ada sebuah visualisasi mengenai software LEDSIM-nya. Oke, ini merupakan input dan juga output yang kita gunakan dalam menyusun header diagram dan juga nantinya dalam dimasukkan kepada software LEDSIM-nya. Untuk inputnya ada 2, itu kita menggunakan input 0 dan juga input 1. Input 0 sebagai sensor masuknya, input 1 sebagai sensor keluarnya. Untuk outputnya, output 0 nanti berbentuk full light, kemudian output 1-nya space light, output 2-nya empty light, output 3-nya palang pintunya masuk, sementara untuk output yang terakhir yaitu output 4, palang pintunya keluar. Nah, kemudian di sini ada ladder diagramnya. Saya akan coba breakdown satu persatu. Untuk ladder diagram pada rang 0, pada rang 0 ini terhadap input 0 yang berfungsi sebagai sensor masuk dan akan mengaktifkan output 3 sehingga dapat membuka pembatas atau palang pintu dan mengunci dirinya. Sensor dari input 0 akan dimatikan ketika counter up atau C1 up aktif dan T1 akan menutup pembatas. Untuk di rang 1, sensor masuk nilai IP 0 akan mengaktifkan timer. Di sini ada timer 1 dengan preset 2 detik yang berfungsi untuk mematikan self loading atau palang pintu pembatas. Kemudian di rang yang kedua, pada rang kedua ini karena di sini kita bisa lihat ada press atau reset, maka timer 1 akan mereset dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya pada rang ketiga terdapat sensor keluar, itu IP1. Saat sensor keluar IP1-nya aktif, maka akan membuka pembatas atau palang pintu keluar dan akan mengunci dirinya sendiri. Setelah itu, timer 2 atau T2 dengan preset 2 detik akan mati dan menutup pembatas OP4. Kemudian di rang 4 terdapat sensor keluar, ini input 1 yang juga akan mengaktifkan timer 2 dengan preset 2 detik dan yang berfungsi untuk mematikan sensor keluar atau IP1. Kemudian di rang 5-nya terdapat timer 2 detik yang akan mereset dirinya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan untuk rang 6. Di rang 6 ini terdapat input sensor masuk lagi atau IP0 yang akan dilalui oleh produknya nanti. Karena ini ada area gudang yang berkapasitas hanya 6 entitas produk jadi, maka produk yang masuk nanti akan dihitung oleh counter 1 atau C1 up dengan preset 6. Lalu di rang 7 itu ada input keluar yang akan diaktifkan kembali karena produk akan keluar. Saat sensor dilalui oleh produk jadi, maka otomatis counter mundur atau C1 down dengan preset 6 akan diaktifkan. Lalu untuk rang ke-8, ketika area gudang atau warehouse sudah diisi oleh 6 produk jadi, maka indikator full perlu diaktifkan. Oleh karena itu, saat counter 1 up atau C1 up itu aktif, maka akan menyalakan lampu indikator full. Lalu selanjutnya untuk rang 9, pada rang 9 itu ketika kondisi gudang dalam keadaan kosong atau tanpa adanya produk, maka indikator kosong juga harus menyala, harus diaktifkan. Sehingga counter 1 down atau C1 down aktif akan menyalakan indikator empty. Lalu untuk rang yang terakhir atau rang 10, pada rang 10 itu ketika lampu indikator full dan indikator empty-nya itu mati atau tidak aktif, maka lampu yang akan menyala adalah lampu indikator space. Berikut merupakan hasil simulasi dari ladder diagram yang telah kita buat. Yang pertama di sini ada produk yang belum memasuki area gudang. Di sini jadi area gudangnya masih kosong dan di count-nya itu masih 0. Dan di sini lampu indikator yang menyala itu adalah empty. Lalu yang selanjutnya ada produk saat sudah memasuki area gudang atau warehouse. Di situ ada lampu yang menyala adalah space dengan perhitungan jumlah produk yang ada di dalam atau yang tersedia di dalam warehouse itu ada 1. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ini jika area gudang itu dalam kondisi full. Jadi yang akan menyala adalah lampu indikator full yang berwarna merah. Dan di situ untuk count-nya juga tertulis ada 6 produk jadi. Di kanan juga ada area warehouse yang udah kembali kosong. Makanya di sini lampu yang menyala adalah lampu empty dan count-nya juga 0. Nah, berikut ini ada video simulasi untuk menjelaskan lebih detail
terkait alur kerja dari warehouse-nya. Di sini kita pakai simulasi car park dengan menganggap kalau si mobilnya ini adalah produk jadi. Nah, di sini saat produk jadi yang pertama masuk, lalu count-nya itu bertambah, dan yang menyala adalah indikator lampu space. Di sini kapasitas warehouse-nya itu ada sebanyak 6 produk, sehingga saat produk ke-6 masuk, lampu yang menyala itu adalah lampu yang full, yang berwarna merah. Nah, di sini saat kita simulasikan ada satu produk yang keluar, maka lampu berubah menjadi space dan count-nya berkurang menjadi 5. Sehingga nanti produk yang baru bisa masuk lagi ke dalam gudang. Saat sudah full, produk tidak bisa masuk melalui pintu kanan maupun pintu kiri. Dia harus menunggu lagi di workstation sebelumnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari simulasi yang telah dilakukan adalah terdapat area warehouse dengan sensor masuk dan keluar. Terdapat counter maju dan mundur untuk menghitung jumlah produk yang tersedia di dalam gudang. Simulasi ini juga menggunakan timers untuk memberikan waktu produk melewati penghalang masuk dan keluar, serta menampilkan jumlah produk yang tersedia di dalam area gudang melalui counter dan indikator lampu. Dengan otomisasi ini, maka akan membuat proses penyimpanan produk menjadi lebih teratur dan memberikan kenyamanan serta meningkatkan efisiensi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.